pembangunan jalur Pansela ini tuh lebih mendekatkan masyarakat ke daerah wisata gitu ya. Bahkan Pak Menteri sendiri bilang ini tuh scenic road gitu ya. Jadi jalan yang penuh dengan pemandangan yang luar biasa bagusnya gitu. Sobat Bina Marga, ketemu lagi di Bincang Jalan dan Jembatan, persembahan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR bersama saya Rahma Hayuningtyah. Nah, Sobat Bina Marga mungkin masih ingat atau bahkan merasakan sendiri ketika mudik Lebaran tahun ini itu kan ramai banget ya, antusiasme pemudik begitu tinggi karena memang tidak ada lagi pembatasan ketika pandemi masih berlangsung gitu. Nah, karena itu, kemudian Kementerian PUPR kan sat-sat menyiapkan berbagai infrastruktur untuk lebih membuat atau memfasilitasi para pemudik yang jumlahnya atau antusiasmenya ini tinggi gitu. Salah satunya adalah menyiapkan jalur Pantai Selatan atau Pansela. Ada yang udah pernah lewat? Mungkin kalau udah pernah lewat akan sangat betah ya sepanjang perjalanan disuguhi pemandangan yang sangat cantik, apalagi pas melintas wilayah Jawa Tengah dan juga di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu kita harus ngobrol langsung sama Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Ibu Rin Marlia. Halo Mbak Rahma, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Saya tuh selalu menularkan kecerah-ceriaan Bu Rin itu menular banget ya. Bukannya kebalik ya? Saling menularkan lah Ibu ya. Saling menularkan kebaikan. Betul. Bu Rin, ini kan kita sekarang mau ngebahas Pansela. Ini adalah jalur yang kemudian akhirnya bisa menjadi alternatif terutama ketika musim mudik tahun ini yang ramai banget. Yang tadinya mungkin padat di jalur Pantura atau jalur tengah ini bisa lewat sini gitu. Nah tapi kalau misalnya yang di bawah ruang lingkup BBPJN Jateng DIY itu daerah mana saja Bu ruasnya Pansela ini? Ya, terima kasih Mbak Rahma sudah diundang nih ya. Jadi sebenarnya memang jalur Pansela itu disiapkan untuk pertama membagi beban ya antara wilayah Pantura dengan wilayah selatan gitu ya, terkait dengan tadi yang Mbak Rahma sampaikan pada saat mudik Lebaran. Tetapi selain itu juga sepertinya juga Pansela ini dibangun untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah utara dengan wilayah selatan yang mungkin pada waktu lalu itu masih terisolir gitu ya. Nah kemudian kalau wilayah kami itu Pansela itu mulai dari batas Jabar gitu ya, terus kita ke Cilacap, kemudian ketemu Kebumen, Purworejo, terus ke Kulon Progo, kemudian ke Bantul, terus ujungnya Gunung Kidul, ketemu sama Pacitan Jawa Timur. Jadi kita juga mengkoneksikan atau membuka konektivitas di Pulau Jawa antara Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Sampai situ finishnya sampai ya. Situ dan kita itu panjang Mbak untuk jalan Pansela kami itu. Jadi total di Jateng dan DIY itu sekitar 330,49 kilo. Nah kemudian di Jatengnya sendiri itu 213,36, sementara sisanya itu di Jogja, itu daerah istimewa Yogyakarta gitu ya. Nah jadi sejauh ini itu Pansela itu sudah mulai diinisiasi untuk dibangun dari 2015 sampai sekarang itu masih terus gitu. Termasuk yang di wilayah Jateng dan DIY juga? Termasuk wilayah Jateng dan DIY gitu, sampai mungkin 2025 ya gitu. Karena memang begitu panjang dan sekarang proses tapi sudah bisa dilalui ya Bu ya? Sudah bisa dilalui. Nah kalau sebelum kita ngobrol soal tadi kan menarik ya Ibu sempat bilang kalau ini tujuannya juga untuk mempersempit kesenjangan itu ya. Kita ingin bahas itu tapi mungkin kita juga perlu tahu nih kalau untuk membangun infrastruktur yang sepanjang itu gitu ya Bu ya, itu sumber pendanaannya gimana ya Bu ya? Dari mana? Ya jadi kita tuh kan pemerintah itu kan memang harus pintar ya untuk cari alternatif sumber pembiayaan ya. Iya. Jadi untuk Pansela ini yang mungkin pembiayaan juga tidak sedikit gitu ya,
untuk membangun ataupun melebarkan jalan menuju standar, terus juga meningkatkan si jalan itu sendiri, peningkatan jalan ataupun rehab gitu ya. Itu dananya pertama dari APBN, kemudian ada sumber dana SBSN, kita juga ada loan yang masuk di situ, mulai dari loan ADB, Asian Development Bank, dan ISDB, Islamic Development Bank gitu. Jadi banyak nih multi agent financing di situ juga gitu. Jadi emang collab-nya banyak, ya karena memang yang dibutuhkan tidak sedikit ya Bu ya, untuk betul. Mendanai ini. Nah kemudian di jalur sepanjang itu berarti masih ada nggak Bu jalan-jalan yang mungkin belum tersambung gitu sampai sekarang? Ya jadi kami informasi nih Mbak Rama, di tahun anggaran ini kita punya 2 kegiatan ya di daerah Pansela itu. Yang pertama itu di Tepus Jeruk Budel, kita itu berkontrak kalau nggak salah Maret tahun lalu. Dan nanti insya Allah di akhir Desember 2023 ini kita akan selesai. Progresnya sekarang mencapai 83,27% gitu ya. Kemudian juga ini panjangnya itu 10,9 kilo Mbak. Dananya itu sekitar 267 miliar. Jadi 2 tahun anggaran. Kemudian masa pelaksanaan itu sekitar 640 hari ya. Gitu. Jadi hampir 1,5 tahun itu untuk yang Tepus Jeruk Budel. Kemudian ada lagi yang baru terkontrak di Agustus kemarin, itu Kretek Girijati. Nah itu Kretek Girijati itu panjangnya cuma 5,64, tetapi masa pelaksanaannya itu lebih lama dibanding Tepus Jeruk Budel. Ya, jadi karena ini sampai 740 hari, dananya juga hampir mirip-mirip sekitar 254 miliar gitu ya. Karena memang kita tuh membangun jalan baru di situ. Tadinya nggak ada gitu. Jadi kita bangun jalan baru, ruas Kretek Girijati, bangun jalan baru, terus sudah gitu juga daerah selatan ini kan indah ya topografinya gitu ya. Di situ kita ngelihat laut yang dataran rendah pastinya kan, terus ngelihat bukit tinggi gitu ya. Nah otomatis topografi itu membuat sulit nih untuk desain dan pelaksanaan pekerjaan, sehingga memang butuh waktu yang lama gitu. Nah nanti akan ada jalan-jalan yang elevated di situ yang didukung sama bore pile gitu ya. Nah, di situ, banyak tanjakan juga berarti nanti Bu. Tikungan, tanjakan gitu. Karena memang secara topografi itu naik kan lokasinya gitu. Wah, jadi makanya juga, ya. Lama gitu. Butuh proses dan butuh waktu ya. Nah, sekarang ngomongin soal daya tarik utama nih dari si jalur Pansela ini. Aduh, saya membayangkan sepanjang jalan kita akan melihat pantai, bukit-bukit berkelok-kelok. Ibu pasti udah bolak-balik ke sana ya? Sudah, dan enak gitu. Senang banget. Apa yang seru di situ? Seru banget di sana itu. Jadi jalanannya yang terutama nih jalan yang udah kita bangun tuh bagus, lebar, cantik gitu ya. Instagramable lah ya. Instagramable. Terus sudah gitu dilengkapi dengan dipercantik dengan bukit-bukit yang udah kita potong papras gitu ya. Dan seperti kayak di Bali gitu ya, tahu kan bukit yang kita papras, terus di tengahnya ada jalan gitu, dan itu banyak sekali kita temui di sana gitu ya. Terus di sana itu juga seperti everyday is holiday. Jadi jalan sedikit ke depan ketemu tempat wisata laut gitu ya, pantai gitu ya. Jadi memang bagus gitu. Terus pembangunan jalur Pansela ini tuh lebih mendekatkan masyarakat ke daerah wisata gitu ya. Bahkan Pak Menteri sendiri bilang ini tuh scenic road gitu ya. Jadi jalan yang penuh dengan pemandangan yang luar biasa bagusnya gitu. Gitu. Nah, jadi pengalaman di sini tentu pasti berbeda lah dengan tempat-tempat lain. Iya, gitu. Seru sih karena ternyata jalan mungkin hanya sebatas jalan, bukan di sini di Pansela ini bukan hanya memberi peran untuk menyambung atau sebagai konektivitas, tapi membuat perjalanan jadi memorable. Ya, karena jadi cantik. lebih kita enjoy ya untuk itu, meskipun mungkin lama gitu ya di jalan, tapi kita enjoy gitu dengan pemandangan gitu yang kita nggak dapat di tempat lain. Iya biasanya soalnya kan kalau mudik, aduh ya kan Bu, macet luar biasa, kanan ke depan belakang cuman mobil, paling lewat
tahu gitu mungkin. Itu pertanda macet kan. Pertanda macet gitu kan kalau kayak gitu kan. Udah kalau ngeliat orang tahu gitu udah, waduh ini pasti di depan macet banget nih, udah dari tadi macetnya gitu. Tapi kalau misalnya tahu sambil yang dilihat pemandangannya cantik kan nggak ada tahu. Oh nggak ada, Bu. Karena nanti begitu tempat wisata udah jualan banyak gitu. Jadi meningkatkan UMKM juga di daerah situ. Nah itu gitu. dia, Bu. Maksudnya berarti mungkin tadinya kita nggak tahu ada tempat seindah itu ya. Kalau tidak ada jalan ini, berarti jalan ini juga membuka akses wisata yang lebih banyak jadinya ya, Bu. Betul. Ya? Selain itu juga meningkatkan perekonomian masyarakat setempat lokal ya. Gitu. Jadinya warga setempat mungkin yang tadinya hanya bercocok tanam karena banyak pengunjung, mereka bisa berprofesi juga sebagai buka warung misalnya. Oke. Terus jualan makanan ya. Gitu. Ya seru juga sih nih, Bu. Oke. Nah, berarti nih, Bu ya, kalau terkhusus yang dilakukan oleh BBPJN Jateng DIY untuk kemudian bisa mengoptimalkan kemajuan wilayah Pansela Jateng DIY ini apa saja nih, Bu? Ya jadi kan balik lagi tadi itu kita kan sesuai dengan tupoksi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng DIY ini kita kan memberikan dukungan di bidang infrastruktur jalan jembatan gitu ya. Mulai dari pembangunan jalannya sendiri, terus pemeliharaannya, kemudian juga pembangunan, kita bangun rest area juga Mbak di situ gitu ya. Rest area kita bangun di situ supaya masyarakat kalau misalnya perjalanan jauh khususnya mudik, mereka bisa istirahat di situ gitu. Jadi ya kita memberikan dukungan lah di bidang infrastruktur jalan sesuai dengan tusi kami gitu. Iya sih. Soalnya kalau nggak didukung dengan rest area juga, ketika nanti warga mau mampir, kayak kalau tidak ada infrastruktur yang siap, kayaknya kurang bagus ya. Terutama toilet ya yang harus ada benar. Di saat kita libur Lebaran gitu ya, tahun baru gitu, perjalanan panjang itu pasti dibutuhkan. Gitu. Tadi kan Burin sempat cerita juga kalau ya pemandangannya yang disuguhkan cantik, tapi memang untuk yang mendapatkan atau menuju hal semua yang indah-indah itu pasti butuh perjuangan yang luar biasa. Saat itu tantangannya apa, Bu, untuk kemudian membuat jalan ini? Jadi satu, pendanaan. Ya, pendanaan itu merupakan tantangan karena kita kan mau membuka jalan yang sepanjang itu gitu dengan topografi yang luar biasa gitu ya, konturnya juga naik turun gitu ya, otomatis kita perlu pengamanan yang banyak, strukturnya juga harus masif gitu. Itu satu. Yang kedua, dengan kondisi geografis yang seperti itu, pada waktu perencanaan itu harus butuh lebih detail lagi teman-teman untuk merencanakan, membuat desainnya gitu, karena kontur yang tinggi dan topografi yang tinggi itu membutuhkan penyelidikan tanah yang lebih detail gitu ya. Karena kan kita juga tahu bahwa lokasi Pansela ini itu adalah lokasi yang rawan bencana gitu ya, baik banjir, longsor gitu, terus sudah gitu gempa, daerah gempa gitu. Jadi memang pada waktu mendesain itu harus sudah mengakomodir safety lah di segala bidang itu. Kemudian juga pada waktu teman-teman itu mendesain itu kan belum ada akses jalan ya, sehingga agak lebih sulit untuk mencari lokasi trase gitu ya. Karena ada jalan yang sama sekali belum ada bahkan. Ya betul, ada jalan yang belum ada gitu. Selain itu kemudian juga di daerah Jawa Tengah itu kita masuk di daerah area hutan lindung ya. Sehingga itu juga kan harus koordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk kita diberikan seperti istilahnya pelepasan hak mereka untuk jalan kita bisa dipakai. Gitu. Nah, itu perlu waktu gitu ya untuk memperoleh izin itu atau pelepasan hak itu gitu. Jadi memang banyak sekali ininya gitu. Terus kita juga harus memastikan bahwa jalan yang kita bangun itu juga harus berwawasan juga lingkungan gitu ya. Karena awalnya bagus, awalnya hijau gitu. Begitu kita belah bukit kan otomatis putih semua itu karena di daerah sana itu batuan kapur. Banyak tuh batuan kapur gitu, daerah Gunung Kidul tuh batuan kapur sehingga putih. Nah, Pak Menteri itu menyampaikan kepada kami semua bahwa kalau kita melakukan pembangunan jangan sampai ada tanah yang telanjang gitu. Jadi kita juga
akhirnya melakukan penghijauan kembali di lereng-lereng yang sudah kami buka gitu ya, dengan memasang geomet. Itu nanti kita akan pasang tumbuhan-tumbuhan yang hidup di matnya itu gitu ya, supaya mereka bisa cepat hidup gitu. Kemudian juga supaya lingkungannya tetap terjaga, kita juga memasang pohon-pohon, menanam pohon-pohon gitu di sepanjang Pansela itu. Tapi memang Pansela itu kan kadang kalau siang tuh suka panas ya, angin selatan itu kan panas, angin dekat-dekat pantai itu kan panas gitu ya. Itu perlu effort lah untuk memelihara si pohon itu untuk bisa hidup gitu. Oh iya ya. Gitu. Ternyata kompleks banget ya Bu ya. Ini kalau aku detailin satu-satu aja, ini dari tantangan yang pertamanya Bu, soal tadi rawan bencana, longsor. Kemudian kita emang juga masih ingat waktu itu kan Jogja pernah gempa 2006. Gempa yang berat gitu. Terus udah gitu berarti kalau di pinggir laut atau dekat pantai berarti ada juga potensi tsunami. Ya kan ya Bu? Ya betul. Nah ini gimana ya Bu untuk mengantisipasinya? Ya jadi kita mengantisipasi tsunami itu seperti misalnya di daerah ini ya, underpass YIA ya. Di Bandara Internasional Yogyakarta itu kita berkoordinasi dengan BMKG, dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah gitu ya, untuk menyiapkan jalur-jalur evakuasi pada saat nanti misalnya terjadi tsunami gitu. Karena memang kita pernah gitu kan ya. Iya. Nah, jangan sampai terjadi lagi. Jadi pada waktu kita membangun infrastruktur khususnya yang dekat-dekat daerah rawan tsunami itu, kita harus mempersiapkan fasilitas-fasilitas pendukung untuk evakuasi. Jadi kita koordinasi juga dengan Angkasa Pura di underpass YIA itu juga kita lengkapin dengan rambu-rambu yang memberikan informasi kepada pengguna jalan. Kan kalau terowongan itu kan panjangnya berapa ya kalau nggak salah itu YIA itu. Nah itu kan gelap ya di bawah. Kita memastikan bahwa kita menyiapkan lampu yang di saat nanti ada tsunami itu kan pasti electricity kan off semua. Jadi yang pakai fosfor gitu yang jadi glow in the dark gitu kan. Nah, kita siapkan itu. Kemudian juga informasi exit door kita siapkan gitu ya. Lalu juga kemudian kita juga memastikan bahwa para pengguna jalan itu dia tidak akan memasuki YIA kalau memang ada tsunami itu atau bencana gitu ya. Jadi ditutup langsung bandaranya itu, kita ada otomatis yang penutup itu, portal penutup gitu. Jadi memang harus disiapkan hal-hal seperti itu gitu. Ya, berarti artinya ini mengadopsi apa yang dilakukan di Bandara Internasional Jogja. Jadi kita mungkin nanti menyiapkan tempat yang lebih tinggi lah untuk masyarakat kalau misalnya ada tsunami gitu ya, disiapkan mereka, dan itu jalur evakuasinya harus disiapkan gitu. Yang namanya alam kan, kehendak alam kita nggak bisa tolong. Betul. Tapi setidaknya ketika kita sudah persiapkan ini ada mitigasinya, korbannya kita bisa minimalisir ya Bu ya. Iya betul juga. Kalau misalnya terkait dengan mungkin langkah untuk penyesuaian di struktur tanahnya atau jalannya sendiri, terkhusus untuk menghadapi gempa bumi ini, ada nggak Bu teknologi yang diterapkan Bu? Ya jadi ada ya. Jadi kita itu ada jembatan Kretek 2 di Pansela gitu ya. Jembatan ini tuh tergolong unik karena memang menarik gitu ya. Dia itu lokasinya itu di antara Desa Parangtritis dan Tirto Hargo di Kecamatan Kretek. Jadi dia menghubungkan antara Desa Parangtritis dan Tirto Hargo. Kemudian panjangnya 2,6 kilo. Ya, tapi struktur utamanya itu 554 meter. Jadi 2,6 kilo itu termasuk jalan pendekat. Nah, di sini itu dia melintasi Sungai Opak. Nah, si jembatan Kretek ini tuh dia berdiri di wilayah sesar Opak. Jadi rawan gempa dan likuifaksi ya. Dan dia ini, si jembatan Kretek 2 ini lokasinya itu nggak jauh dari
pusat gempa pada waktu tahun 2006 itu sekitar hanya 50 meter. Itu kita nggak bisa pilih lokasi lain aja Bu, mendingan Bu geser aja mungkin itu sudah berdasarkan FS gitu ya, sudah di FS kan ada alternatif rute gitu ya. Nah akhirnya rute terbaik yang dipilih ya itulah gitu kan. Nah kemudian pada waktu desain kita itu menyiapkan teknologi untuk namanya lead rubber bearing itu di penyambung strukturnya gitu ya. Itu fungsinya untuk meredam gempa. Jadi kalau ada gempa dia bisa mengembalikan struktur tuh di kondisi aslinya seperti semula gitu ya. Sehingga bantalan karet dia itu rubber dari rubber. Jadi kalau misalnya ada gempa dia naik turun gitu, tapi dia bisa kembali ke strukturnya. Kemudian juga kita ada istilahnya MSE itu mechanically substabilized earth ya. Dinding wall sebagai perkuatan timbunan. Jadi kita pakai perkuatan timbunan juga dengan ketinggian di atas 8 meter gitu. Kemudian juga kita juga mengganti tanahnya, ada penggantian tanah di situ yang tanahnya yang terlikuifasi tadi kita ganti gitu ya. Kemudian juga ada teknologi SHMS nih Mbak. Jadi itu Structural Health Monitoring System itu untuk memberikan memonitor kondisi struktur secara real time gitu ya. Jadi di monitor itu si kondisi strukturnya dia bergerak kah atau ada naik turun kah gitu ya. Dan dia itu juga memberikan peringatan dini terhadap kalau kemungkinan ada bahaya seperti pergerakan struktur atau bahkan gempa gitu. Dia terkonek dengan sejauh ini masih terkonek dengan pemilik pekerjaan ya. Nanti setelah itu akan dihibahkan ke kami gitu. Jadi meskipun memang lokasinya ada di lokasi yang agak horor gitu ya Bu, kalau kita mengingat apa yang pernah terjadi waktu itu kan gempa yang menimpa Jogja, tapi itu ternyata bukan menjadi halangan, tidak membuat putus asa, tidak membuat mundur ya. Enggak, karena kan teknologi juga semakin maju ya Mbak. Kayak misalnya di Jepang gitu kan, kita tahu Jepang itu juga kan hampir gempa setiap saat gitu, tapi mereka bisa mewujudkan teknologi yang adaptif terhadap gempa gitu ya. Kita juga membangun jembatan Pandan Simo nih yang tadi saya bilang bahwa itu mengkoneksi jalan daerah yang pantai selatan dan itu program yang terakhir. Kalau jembatan itu terbangun maka Pansela itu langsung nyambung gitu ya. Itu juga menggunakan metode-metode seperti ini Mbak gitu. Oh, dengan metode yang anti gempa ini. Betul. Jadi ternyata selain jalan juga banyak jembatan juga ya Bu ya di sepanjang jalan ini. Iya, di tempat kami ada Pandan Simo, ada si Kretek 2 ini gitu ya. Gitu. Nah, kemudian yang saya pernah dengar juga katanya untuk membangun jembatan, mungkin karena kita orang Indonesia yang suka dengan keindahan, yang suka juga dengan memegang kuat budaya, untuk bikin segala sesuatu tuh harus ada filosofinya. Iya, betul. Bikin jembatan juga gitu, bener gak sih Bu? Jadi masyarakat ataupun daerah-daerah sekarang kalau dia itu membangun satu jembatan, membangun suatu infrastruktur gitu, dia pengen tuh ada ikon tersendiri untuk daerahnya gitu ya. Jadi seperti kami membangun jembatan Kretek 2 tuh ya. Nah itu memuat filosofi Among Tani Dagang Layar. Di situ dibilang itu jadi untuk ada ornamen-ornamen di situ. Jadi bagus banget bentuknya itu. Kita ngambil tugunya itu berbentuk luku itu bajak. Jadi memang karena daerah Kretek ini awalnya itu kan daerah pertanian ya. Jadi kita mengambil ikon dari lingkungan sekitar gitu, di mana si towernya jembatan ini kita buat seperti luku bajak. Jadi bentuknya agak melengkung gitu. Nah, kemudian itu di di railing jembatannya kita pasang gambar-gambar burung kuntul. Burung kuntul itu memang burung yang biasa ada di sawah. Gitu. Dia itu membantu petani untuk menghalau hama. Oh iya. Gitu. Jadi burung-burung kuntul tuh jadi dia tuh jarang terbang kayaknya ya. Jadi ada di daratan lah banyak, tapi dia bisa terbang gitu. Nah, itu kita pasang gambar-gambar, icon-icon gambar burung kuntul gitu di railing jembatan. Nah, kemudian di penerangan jalannya itu lampunya kita buat seperti
ini padi, tanaman padi yang merunduk gitu ya. Jadi istilahnya kalau makin padat makin merunduk gitu sebagai gambaran bahwa ya tanaman utama itu pertanian, di situ itu padi gitu. Orang yang makin tinggi itu dia makin merunduk harusnya gitu. Jadi lampu-lampu situ merunduk semua itu Mbak gitu. Cantik ya. Cantik banget. Yang luar biasa adalah ternyata nggak cuma jadi penghubung, bisa jadi landmark juga ya. Betul. Iya. Jadi itu kalau sore-sore itu masyarakat sekitar itu mempunyai daerah wisata baru di situ, foto-foto gitu ya. Iya. Terus di bawahnya itu juga ada seperti taman Mbak, di bawah jembatan Kretek itu taman gitu ya. Nah taman itu dikelola oleh apa namanya RT setempat kalau nggak salah itu ya. Itu untuk mereka berjualan gitu ya, terus tapi bersih gitu, terus mereka bisa rekreasi di situ gitu. Jadi atraksi wisata baru dan senang banget itu orang-orang di situ. Kalau sore-sore pada rame di sana. Pernah dong Ibu di situ? Ya nongkrong. Pernah. Dan itu waktu lalu tuh diresmikan oleh Bapak Presiden itu. Oh iya. Wow, seru banget ya. Kretek dan otomatis Pansela semua gitu. Sama satu lagi kalau misalnya jalan udah bagus, panjang jalan tuh pemandangan indah Bu, biasanya enak buat touring. Oh. Saya harus menantang Bu untuk touring berarti. Apa udah lagi Bu? Ya, bisanya bawa motor ya di saat di Jateng DIY ini dipaksa oleh teman-teman ini. Oh Ibu udah sempat touring berarti? Sudah di jalur Jogja Pansela ini. Keren, bagus. Nah, Sobat Bina Marga nanti berarti kalau sempet nih berkunjung ya atau melalui jalur Pansela, mampir ketemu Bu Rin, ajak touring ya. Siap. Seru. Terima kasih banyak Bu Rin sudah hadir di bincang kita kali ini. Baik Sobat Bina Marga, demikian bincang kita kali ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, kemudian juga like dan share program ini. Untuk yang ingin tahu terus bagaimana update pembangunan jalan dan jembatan, follow sosial media kami di @pupr_Bina Marga. Waktunya saya Rahma Hayuningdiah pamit. Sampai jumpa. Tetap semangat menyambung negeri.